Santapan Harian Rabu 14 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti akan firman-Mu ya Allah, sehingga kami Engkau mampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 7 ayat 10-17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Sahabat Santapan Harian, sebuah tanda atau rambu biasanya digunakan sebagai petunjuk arah bagi seseorang untuk mengarahkannya ke tujuan. Selama mengikuti tanda yang ada, dapat dipastikan bahwa siapapun yang mengikutinya tidak akan tersesat. Kehadiran Mesias seharusnya bukan sesuatu yang mengejutkan bagi orang Israel, karena mereka telah mendapat tanda atau petunjuk tentang hal itu. Tanda itu diberikan dengan jelas kepada mereka. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebagai nubuat, tanda yang diberikan kepada Israel benar-benar menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan datang dengan membawa perjanjian yang baru. Sekalipun Tuhan mempertegas tanda yang berkaitan dengan hari kedatangannya, selalu terjadi penolakan dari pihak umat. Begitu pula bagi generasi selanjutnya dari umat perjanjian lama. Ternyata tanda yang diberikan tidak cukup untuk mengantarkan mereka kepada pengenalan akan Kristus, kala nubuat itu digenapi. Ketika Yesus hadir, ia kerap mendapat pertentangan dan penolakan dari bangsa itu. Mulai dari terkejutnya orang Israel ketika orang Majus datang menanyakan di mana tempat Mesias dilahirkan, hingga sikap mereka yang kerap mencurigai dan mempertanyakan sumber kuasa dari mukjizat yang Yesus lakukan. Masih banyak lagi rangkaian penolakan yang Yesus alami dari orang Israel. Puncak penolakan terjadi ketika mereka menyeret Yesus ke kayu salib. Tuhan senantiasa memberi tanda dan petunjuk. Kita pun sudah diberi kemampuan untuk menangkap setiap tanda dari Tuhan, baik melalui firman-Nya maupun tanda-tanda alam yang terjadi seperti bencana, permusuhan antar bangsa, pandemi, pergeseran tatanan hidup, ataupun kesulitan ekonomi. Dengan memahami tanda-tanda itu, kita mampu melakukan kehendak-Nya pada zaman akhir ini sambil menantikan kedatangan-Nya untuk kedua kali. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami bertelut. Amin.